Baik, terima kasih Bapak Rektor dan hadirin sekalian. Juga disimpan dulu nanti apa yang akan ditanyakan setelah 3 narasumber baru kita mulai sesi dialog. Berikutnya kami persilakan Bapak narasumber yang ketiga yaitu Bapak Dr. Hizir Sofyan. Silakan. Ini mewakili dua rektor UIN yang pertama seharusnya hadir dan juga rektor usia. Ini kesempatan kami yang pada kesempatan ini untuk menyampaikan hal ini. Penghormatan kami tentunya ini kepada Wakil Ketua Pak Azwarudri dan juga Pak Sekretaris Pak Rizal dan rekan-rekan kami semuanya dari ICMI Orwil Aceh. Dan ini tentunya yang sangat berbahagia hari ini hadir di tengah-tengah kita semua, Rektor IPB sekaligus Wakil Ketua dari ICMI Pusat. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi kita, bagaimana nantinya kita mencoba mendapatkan pengalaman langsung dari beliau dalam memimpin organisasi yang kebetulan dalam hal ini adalah organisasi universitas Tuan Tinggi, dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau, dan beliau juga sangat banyak berinteraksi langsung dengan pemerintah baik kabupaten, kota maupun provinsi, dan malahan tentunya untuk negara kita Republik Indonesia. Dan juga penghormatan kami yang sangat bangga kami di sini karena namanya kita ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan satu-satunya universitas yang ada Muslim, Universitas Al-Muslim, pas. Jadi ketuanya langsung. Memang ada Proferi di Makassar, ya, Universitas Muslim Indonesia, tapi mungkin tidak ketua ICMI ya. Tapi ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Pengalaman beliau tentunya sebagai sebelumnya pemimpin di Kabupaten Gilead ini dan juga sekarang menjadi pemimpin di Universitas Al-Muslim bisa membawa kiprah dari ICMI Orda Gilead ini menjadi lebih baik ke depan dan banyak kontribusi untuk masyarakat. Baiklah, saya akan coba mempresentasikan ini. Apa itu pemimpin? Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Heri. Jadi suatu keterampilan seseorang dalam hal sebenarnya kita mempengaruhi, tapi mengajak bersama-sama untuk melaksanakan sesuatu untuk kepentingan bersama dan dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa dengan pemimpin yang visioner, pemimpin yang cerdas dan punya wawasan yang luas, tentunya akan bisa mengajak semua kita untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Ada sedikit berbeda memang, apakah itu kepemimpinan, apakah itu kekuasaan, tetapi kepemimpinan sebagaimana disampaikan tadi adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi seseorang atau orang-orang di bawah kita untuk mencapai tujuan dari organisasi yang kita miliki. Dan kekuasaan tentunya adalah kemampuan yang punya kemampuan lebih untuk mempengaruhi perilaku dari orang-orang tersebut. Jadi dengan perpaduan kedua ini dan dengan tawaduk dalam melaksanakannya, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang akan dihormati atau dihargai oleh masyarakat kita. Di sini paling tidak ada 4 hal terkait dengan teori situasional dari Hershey dan Blanchard, yaitu ada gaya pemimpin yang memberitahu, ada yang dengan cara mempromosikan, ada dengan cara berpartisipasi, dan ada cara mendelegasikan. Kami yakin ini keempat ini semua tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Prof. Heri dalam menyampaikan makalahnya. Kita tentunya harus bisa mengadaptasi dengan kondisi yang ada.
pemimpin yang baik adalah pemimpin itu tahu, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Heri tadi, kapan bawahan kita itu mungkin sedang tidak ada mood untuk melaksanakan kegiatannya atau melakukan sesuatu, jadi mungkin tidak disampaikan terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Berikut beberapa hal terkait dengan karakteristik pemimpin yang tentunya yang ingin kita cari. Ada dari sisi jiwa, misalnya yang visioner, penuh gairah, kreatif, yang semuanya berasal dari diri pribadinya sendiri. Dia fleksibel, penuh inspirasi, inovatif, dan sebagainya. Kemudian juga berasal dari pikiran. Dia juga harus rasional, berkonsultasi dengan bawahannya, dan yang paling penting juga persisten. Ini persisten ini adalah suatu keadaan di mana selalu dia lakukan dalam keadaan suka atau duka. Jadi kalau seandainya dia sedang berduka, dia tidak melakukan itu tidak boleh. Jadi kita sebetulnya sangat salut dengan Prof. Heri dalam kesempatan ini, beliau masih hadir di depan kita, di tempat kita, walaupun beliau dalam keadaan berduka saat ini. Ini adalah seorang pemimpin. Jadi saya melihat Prof. Heri ini adalah sosok pemimpin bagi kita semua. Berikut paling tidak ada 5 hal peran dan kontribusi kita, para intelektual, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita sampaikan kepada pemimpin kita masa yang akan datang. Yaitu yang pertama, membangun kesadaran, yang kedua adanya kaderisasi kepemimpinan, kemudian manage politik adaptif, dan ada juga pressure group, dan yang kelima adalah membangun kredibilitas personal. Tentunya ini semua dengan memberikan penyadaran-penyadaran dengan melalui metode berdakwah, baik di dalam masyarakat kita maupun memberikan informasi-informasi yang kita miliki dengan kompetensi yang kita miliki, dengan intelektualitas yang kita miliki, dan dengan moralitas yang kita miliki atau yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian pemimpin juga harus dilatih, dan dalam pelatihan itu kita akan mengimplementasikan pola-pola kaderisasi kepemimpinan rakyat, misalnya dengan manajemen, dengan skill, wawasan, dan yang paling penting juga jaringan. Kalau seorang pemimpin jaringannya kurang, ini sepertinya dia seperti istilah bahasa Aceh, seperti kata di bawah burung, seperti kata di bawah burung. Jadi kita mengharapkan bahwa seorang pemimpin juga punya wawasan yang luas, sehingga dia bisa mengkomunikasikan dengan baik apa-apa saja yang ingin dia lakukan dengan melihat contoh-contoh dari luar juga. Dan seorang pemimpin juga harus terlibat efektif dan adaptif dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Kemudian pemimpin juga harus berani melakukan suatu pressure group kepada pemerintahan atau pihak-pihak lain yang seandainya itu merugikan dari masyarakat itu sendiri. Dan tentunya yang paling penting adalah kredibilitas personal. Terkait kredibilitas personal ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari sisi pengalaman dengan melihat kondisi Aceh sekarang ini yang saya lihat, yaitu kalau boleh pemimpin itu tidak greedy kalau bahasa Inggrisnya, atau gereda dalam bahasa Acehnya, yaitu jak ubelot papa, ubelot dulu, jak bek mensipak-sipak, bek mensinggung-singgung. Jadi lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan porsi kita, jangan kita mengambil lebih. Kita lihat saja ular misalnya, setelah makan satu kambing misalnya, kalau ular besar, nggak mungkin dia makan kambing kedua dan kambing ketiga. Dia tunggu satu bulan baru makan lagi. Jadi sebagai pemimpin, mumpung ada kekuasaan di tangan kita, tapi janganlah gunakan hak tersebut. Sebagai pemimpin kita harus memikirkan terlebih dahulu rakyat kita atau masyarakat kita. Kemudian juga sebagai pemimpin, kalau kata orang Malaysia, serupa cakap dengan bibir. Jadi lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan yang kita sampaikan. Jangan yang kita sampaikan yang lain, yang kita lakukan juga beda lagi. Dan itu akan dilihat nantinya oleh masyarakat kita, sehingga mereka tidak mempercayai kita lagi. Untuk itu juga seorang pemimpin itu dalam hal anak buahnya harus kita menyerahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Jangan misalnya menempatkan sarjana hukum di
Kepala Dinas Pertanian misalnya. Jadi kita harus menempatkan seseorang itu pada ahlinya. Itu harapan-harapan kami terhadap sesuatu yang harus kita bangun dari seorang pemimpin. Juga sebagai pemimpin kita harus saling berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain. Kita harus saling membesarkan, harus saling menjalin hubungan, dan itu sangat penting untuk menaikkan kredibilitas kita dan juga tentunya kemampuan kita nanti akan dihargai oleh masyarakat kita. Dan ini yang terakhir yang ingin kami sampaikan, yang hal-hal yang harus dihindari oleh seorang pemimpin. Menurut bahasa Aceh disebut tumai, tapi kalau bahasa ini disebut arit, angkuh, iri, dengki, dan siri. Kami yakin dengan beberapa hal yang kami sampaikan ini akan menjadi wacana kita semua dalam hal berdiskusi nantinya. Semoga kita bisa menjadi pemimpin yang amanah untuk Aceh ataupun untuk Indonesia. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Idris Sofian, luar biasa. Ini luar biasa. Memang 5 ini Prof ini betul-betul ini bisa dilaksanakan dari pertama apa 5 kualitas iman dan takwa. Kalau bisa tambah lagi intek setelah itu. Yang kedua tadi kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kerja dan kualitas hidup. Ya semoga Bapak ini semuanya berkualitas. Tapi sebagian sudah hilang, teman-teman ada berkualitas. Mulai dari hilang dulu lah kita ya, baru pertama. Terima kasih kepada 3 narasumber. Saya pikir apa yang disampaikan Dr. Sofian tadi banyak sekali yang bisa kita dapat ilmu baru tadi. Video atau gerida, kemudian lagi apa lagi itu apa namanya dreadlocks dan lain-lain. Kemudian juga satu yang saya petik tadi sama bahwa kita kalau jadi pemimpin harus melihat pemimpin pengikut, disebut juga servant leadership. Jadi tahu apa kebutuhan mereka. Juga Pak Rektor tadi lebih kepada konsep-konsep empirikal, pengalaman. Itu harus ada match antara pemerintah dengan kampus. Jadi kita dalam satu tim. Jadi kalau pemerintah sendiri, kampus sendiri, kayaknya itu tidak bisa membangun. Tapi kalau memang kita satu tim, bahwa itu akan kuat kompetensi kita, ya tentu dengan adanya ISMI yang disampaikan tadi. ISMI inilah nanti yang menghubungkan antara pemerintah dengan kampus yang ada di Biren dan di Aceh dan secara nasional. Begitu juga tadi konsep-konsep yang disampaikan oleh Prof. Insur Heri Sudi Haryanto PhD, di mana konsep-konsep teoritis disampaikan sangat banyak konsep-konsep pemimpin yang holistis. Dan juga tak terlepas daripada pemimpin harus tahu keinginan pengikut bawahan, dan juga itu dipadukan dengan konsep-konsep adalah ISMI, intak, inovasi, dan juga tak terlepas daripada pemimpin itu tidak boleh tidak boleh terlibat politik uang, mahar, atau dikritik juga di pemimpin kita tidak memiliki buku biru secara nasional. Mungkin lebih bagus masa saya dulu kembali kepada GBHN. Dan juga kita melihat ada satu hal yang perlu dilakukan dalam konsep tadi, bahwa harus ada industri proses. Mungkin di sini kampus supaya dapat mensejahterakan atau mengurangi angka kemiskinan Prof. Di Aceh banyak ubi, banyak tanaman-tanaman yang bisa dimakan buah. Barangkali tanaman itu buah-buah itu akan menghasilkan makanan-makanan yang halal Taiwan, baik dan sehat. Sekarang orang cepat meninggal karena makanan tidak baik dan tidak sehat. Berikutnya juga konsep-konsep empiris telah disampaikan banyak oleh Prof. Heri. Saya tidak mengulang lagi, sehingga kita menemukan di 3 narasumber ini adalah pemimpin yang visioner dan pemimpin yang berintegritas, tangguh, dan pemimpin yang amanah atau bermartabat. Saya kira sudah banyak disifat oleh bapak-bapak ibu sekalian. Saya akan mencatat ini sesi pertama. Ya, ini kita minta 3 orang saja. Nanti satu sisi pertama 3 orang, tapi nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Kalau ini nggak ada, ini 3 orang. Mungkin promo ini dulu ini anak-anak mahasiswa juga dengan Pertama Ayah Ahmad Namplo ini
Terus dari mahasiswa dari sini siapa? Ustadz Jamaluddin. Udah. Disebutkan nama dan dari mana gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Abdullah, anggota masyarakat, Pak Prof, para pemateri, hadirin hadirat yang berbahagia. Barangkali itu saja bahwa menyimak pada tema ini sepertinya relevan untuk debat dan sepanjang masa. Dalam konteks pilkada yang barangkali seperti juga disinggung oleh Pak Rektor tadi, ada beberapa hal yang barangkali menjadi sedikit ganjalan dari saya. Namun di awal saya mohon maaf Pak, ada sedikit pandangan yang jangan dianggap ekstrim karena barangkali intelektual tidak mungkin pernah ekstrim walaupun kecil. Katakanlah di satu daerah bahwa menjadi pemimpin yang visioner, berintegritas dan bermartabat itu banyak. Di non muslim juga banyak. Tapi dalam proses pilkada, katakanlah seseorang yang bernama A di daerah D, dia populer, baik muslim barangkali akan pilih dia, non muslim akan pilih dia, dan lebih ironi lagi, ada yang muslim mengatakan bahwa lebih baik pilih dia karena tokoh muslim kurang visioner, kurang berintegritas dan kurang bermartabat. Kami mohon pencerahan dari Bapak Prof karena barangkali apa yang terjadi dari saya Bapak Prof bisa baca. Yang kedua adalah bahwa seperti yang disebutkan oleh Pak Amir tadi, kami berharap bahwa XP gitu, ya. Coba diulang yang pertama. Kenapa? Ya, kurang jelas. Begini Pak Prof, dalam proses pilkada, memang tokoh pimpinan itu banyak, tapi yang visioner, berintegritas dan bermartabat, yang non muslim juga banyak. Ironinya lagi bahwa di daerah yang muslim, yang populer non muslim, katakanlah Mr. A di daerah D, bukan hanya non muslim yang akan cenderung memilih dia, muslim juga ramai-ramai akan memilih dia. Yang menjadi persoalan adalah sangat ironi ketika orang muslim juga ramai-ramai mengatakan sulit memilih orang yang muslim karena kurang visioner dan tadi kurang berintegritas dan kurang bermartabat. Kami yakin bahwa apa yang terjadi dari saya, Bapak Prof bisa baca dan sedikit bisa memberi pencerahan bagaimana sikap jawab muslim dan sikap muslim terhadap hal ini. Yang kedua, sebagai anggota masyarakat biasa, kami berharap bahwa ini jangan hanya dijawab untuk dirinya, tapi mohonlah memberi kontribusi bisa menyediakan seluruh masyarakat, terutama di antara pemerintah. Yang ketiga Pak, saya kebetulan pengurus IPI, majelis adat dan sebagainya, bolehlah sebagai mewakili sebagian daripada masyarakat berharap bahwa pada pilkada yang datang ada tokoh IPI yang bisa berani dan hadir dan berani untuk tampil sebagai pimpinan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, saya kira sudah dicatat. Tadi ada 3 pertanyaan tentang dari Bapak Ahmad dari mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pimpinan Pusat IJMI, yaitu Bapak Profesor Insinyur Heri Suhardianto PhD, dan juga kepada Bapak Pimpinan Wilayah IJMI Aceh, yaitu Bapak Minzil Sofyan. Baik, Ayahanda, perkenalkan nama saya Putri Lilis Arianti. Saya berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi fisika, pendidikan fisika. Baik Ayahanda, basicnya adalah kami akan diceritakan sebagai seorang guru dan dicetak sebagai pendidik generasi bangsa, dan tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam bertanggung jawab sebagai
berintegritas dan bermartabat. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arianti. Ustaz Kamal, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yang saya hormati Bapak Prof, Pak Rektor, khususnya Bapak Rektor Manusia dan juga Prof yang telah berikan sedikit waktu kepada kami untuk menyampaikan barangkali undang-undang ataupun bahagia juga daripada pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya melihat dalam paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Prof tadi adalah banyak berbicara tentang masalah bangsa dan banyak lagi yang kita lihat tadi banyak para intelektual kita yang terlibat dalam korupsi bermacam-macam persoalan sehingga sudah masuk dalam penjara. Ini adalah saya ingin bertanya, adakah kaitan dengan dunia pendidikan? Karena mereka itu dihidupkan daripada intelektual kampus. Kenapa mereka sampai banyak yang korupsi yang akhirnya masuk dalam dunia penjara? Apakah pendidikan, kurikulum pendidikan kita ini masih lemah dan salah sehingga mereka itu dilahirkan intelektual tapi akhirnya menjadi koruptor yang besar-besar? Ini yang harus kita jawab bersama. Juga persoalan bangsa yang banyak menjadi mungkin banyak juga hal-hal yang disinggung oleh Bapak Prof tadi, dan ini apresiasi. Kalau yang singkat sudah sangat luas dibahas tentang persoalan ini. Saya ingin tadi ada solusi, tapi Bapak Prof banyak menceritakan tentang masalah, tetapi solusinya sudah ada dijawab oleh Bapak Rektor Muslim sebahagian dan dari Rektor Rusia sudah dijawab. Itu bagaimana solusi yang baik. Saya inginkan yang terjadi, tapi itu bahagian yang terkecil. Saya pikir itu banyak teori tentang hal kepemimpinan. Kembali pada dasar tadi. Kalau kita tidak fondasikan diri kita dengan iman dan akidah yang mantap, saya pikir semua teori itu bisa pudar. Ini satu, harus disiapkan mentalitas iman dan akidah yang mantap. Saya pikir itu hal fondasi yang pertama. Yang kedua adalah akhlak dan kepribadian yang mencidrai dalam dirinya. Ini kalau akhlak tidak bagus, saya pikir kiamat dunia ini. Banyak sekali kita melihat akhlak ini sepertinya diabaikan. Yang lagi sekarang kita lihat adalah bahagian politik dan ekonomi. Apakah dunia kampus juga hanya mendidik anak-anak kita menjadi setelah lulus di perguruan tinggi adalah untuk kita siapkan kepada mereka untuk kita tempatkan di dunia kerja, sementara kita tidak bentengi dengan iman dan akidah yang mantap. Ini akan berakibatkan fatal kepada Indonesia akan datang. Saya pikir ini hal yang perlu dipertimbangkan. Saya punya tantangan sedikit untuk Pak Prof yang sebagai rektor di Bandung. Kalau bisa ke depan, dalam diri Bapak saya pikir menjadi khas kepemimpinan yang bagus. Jadi jangan berlama-lama di universitas, coba masuk dalam dunia pemerintahan. Minimal mencalonkan diri kalau tidak oleh presiden atau wakil presiden, atau masuk dalam dunia dewan. Kalau di dunia akademisi hanya teduh di dunia pendidikan saja, saya pikir siapa yang akan membawa negara kita ini ke arah yang lebih baik. Kita hanya mampu melahirkan konsep dan teori, sementara yang menjalankan itu hanya S1. Jadi kita bisa transfer pengetahuan kita yang banyak kepada orang lain, tetapi yang menerima ini adalah ibarat air satu timba kita tuangkan dalam gelas yang kecil. Mungkin kita banyak yang dari S1. Mereka itu tidak siap dengan pengetahuan. Jadi kita di dunia kampus harus turun dalam dunia pemerintahan untuk membawa negara ini kepada hal yang terbaik. Tapi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cukup saya kira Prof dan Bapak kalau juga tidak perlu saya ulang lagi. Tapi ini silakan untuk pendapat.
Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Terima kasih. Memang tidak mudah ketika umat Islam dihadapkan pada pilihan bahwa calon-calon yang bertarung dalam tanda petik dalam pilkada itu misalnya ya visioner, amanah, dan tapi ada dua hal saya kira. Jangka pendeknya saya kira jangka pendeknya ketika pilihannya itu yang muslim tapi kurang visioner, mungkin kurang amanah dan sebagainya. Tapi yang non muslim visioner, amanah dan tanggung jawab misalnya. Pada saat seperti itu, menurut saya kita harus memilih yang muslim walaupun dia tidak cukup kapal. Mengapa? Itu adalah perintah ajaran. Jadi kita melakukan itu insya Allah menjadi ibadah. Memilih pemimpin yang muslim itu saja sudah ibadah. Bahwa berikutnya nanti kemampuannya dan sebagainya kurang, kita bantu sama-sama. Umat harus punya komitmen itu, membantu dia. Walaupun sepertinya sulit dan sebagainya, tetapi yang non-muslim seolah-olah visioner, seolah-olah pandai, berintegritas, tangguh dan sebagainya, belum tentu juga. Kalau bahasa anak muda, beda-beda tipis. Kemampuannya beda-beda tipis, tapi akidahnya beda jauh. Jadi menurut saya pada saat itu pilihan kita tawakal Allah, memilih yang muslim. Jangka panjangnya kita harus menyiapkan pilihannya banyak, tokoh-tokoh yang banyak, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh umat Islam yang visioner, yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang amanah, yang berintegritas, yang kompeten dalam banyak hal. Maka ISMI harus juga menjadi organisasi perkaderan, organisasi yang menyiapkan pemimpin-pemimpin umat, sehingga pilkada apapun, apa di kabupaten, apa di provinsi, tidak akan terjadi kekurangan calon. Siapapun, kalau bisa all ISMI final. Ya, nggak ada masalah kalau 3 tapi ISMI semua, udah ini aja pemerintah udah cukup. Tapi bagaimana membuat tiga-tiganya itu kapal, tangguh, visioner? Ini yang penting. Jadi dialog, diskusi, kajian mengenai kepemimpinan sangatlah penting. Mengenai persoalan-persoalan umat sangatlah penting, sekaligus mencari jawaban, mencari solusinya, dielaborasi dalam diskusi. Di Al-Muslim ada fakultas sosial politik. Nah, itu kajiannya itu bagaimana kajian sosial politik untuk pembangunan daerah, untuk percepatan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberantas pengangguran dan sebagainya. Ini jangka panjang kita harus lakukan itu. Harus kita cetak banyak sekali pemimpin masa depan yang nanti kapanpun akan berlaga, nggak ada persoalan. Dan tadi kalau bisa all Muslim final, syukur-syukur all ISMI final. Itu harus. Kemudian Mbak Putri Arianti sebagai pendidik, para mahasiswa dan juga para pendidik harus membekali diri dengan experience, dengan pengalaman, sehingga menyampaikan pesan-pesan mendidik para peserta didik bukan teks apa-apa yang tertulis dan sebagainya di buku dan sebagainya, tetapi ilustrasi dari pengalaman di lapangan. Ini sangat penting
untuk dapat memberi gambaran yang real, yang nyata, yang menarik bagi para peserta didik, dan itu akan mengubah dia membentuk karakter. Karena para pendidik, Bapak Ibu, menyampaikan apa-apa yang karena para guru mempunyai gambaran yang nyata tentang apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diketahui. Jadi tidak teori lagi. Ini sangat penting untuk kita bisa menyiapkan para pendidik. Dan juga yang juga penting adalah latihan kepemimpinan. Beri kesempatan para siswa, para mahasiswa untuk berlatih, memimpin, mengerjakan sesuatu dengan perencanaan yang tajam, dengan sumber daya yang terbatas, mencapai tujuan-tujuan organisasi, mencapai program-program yang target-target program yang ditetapkan. Dan tentu satu hal yang tadi saya pesankan, kita harus punya concern yang tinggi mengenai itu. Jangan asal-asalan. Satu hal lagi juga bagi para mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadilah mahasiswa yang istimewa. Apa? Jadilah mahasiswa yang istimewa. Jadi sarjana juga sarjana yang istimewa. Jangan asal lulus. IPK 2,00. Itu apa namanya? Dinilainya 2, alhamdulillah. Harusnya 3, alhamdulillah gitu. Ya, jadilah yang istimewa karena persaingan ini berat ya. Jadi yang istimewa, jangan hanya biasa-biasa saja. Kalau kita nonton sedikit pesan ini sama mahasiswanya Pak Rektor. Kalau kita nonton sepak bola ya, ini tapi yang sudah putih, tapi saya ini sebagai sepak bola juga ya. Kalau nonton sepak bola PSSI dan nonton apa misalnya Chelsea gitu ya, beda kan? Karena Chelsea sudah levelnya sudah seni. Ya. Jadi para mahasiswa belajar itu juga jangan hanya asal lulus, sudah harus sampai taraf seni belajar. Ya. Jadi mencintai pengetahuan itu demikian rupa sehingga tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dipaksa-paksa, tapi memang mencintai pengetahuan, mencintai kemajuan. Nah, belajar ini resepnya Pak Rektor, tidak hanya sekali belajar waktu ujian. Ini kadang-kadang modelnya SKS ya, sistem kebut semalam. Ya. Belajar itu 5 kali kalau pesan saya. Pertama sebelum kuliah, sudah belajar dulu, baca di perpustakaan. Ya, baca di perpustakaan silabusnya sudah tahu, belajar berikutnya apa. Yang kedua pada waktu kuliah itu kedua. Jadi waktu itu sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa mendengar apa yang dimaksud oleh dosen. Ya, karena itu yang kedua. Yang ketiga setelah pulang dari kuliah, yang keempat sewaktu-waktu. Jadi dengan kesadaran sendiri, tidak disuruh. Yang kelima menjelang ujian. Jadi 5 kali belajar itu. Jadilah itu belajar sebagai seni. Jadi seperti Chelsea dan seperti PSSI. Ya, jadi ini satu hal pesan sekalian. Pasal jamiah permasalahan bangsa, kaitan korupsi dengan pendidikan, memang ini persoalan. Ya, solusinya saya kira agar intelektual itu memahami. Kadang-kadang tidak paham, ragu-ragu, tidak cukup tahu dengan aturan-aturan, maka pemimpin harus paham betul, komprehensif, detail. Tidak hanya umum saja, tidak hanya hal-hal yang kira-kira saja. Dia harus tahu persis apa yang dikerjakan, apa yang tidak perlu dikerjakan. Itu aturan mainnya harus dia tahu. Tapi setelah itu dia juga harus tahu apa yang visioner, apa yang jangka pendek, dan dengan demikian sekaligus ditahu jangka panjang. Masuk juga hal detail, hal yang kadang-kadang orang tidak tahu. Kalau sudah tahu, lagi mengerjakan juga, itu memang urusannya tadi dengan minta, dengan benteng keimanan dan ketakwaan itu pasti tidak bisa tidak harus ada. Betul, saya kira fondasinya harus minta. Kalau soal saya insya Allah berkhidmat di pendidikan sudah ini
periode kedua insya Allah Desember 2017, 2 kali 4 tahun sudah cukup menjadi rektor, sudah panjang sampai 10 tahun insya Allah ini. Urusan berikutnya pokoknya dimanapun berkhidmat untuk kebaikan, untuk umat, untuk ibadah pertama Allah, saya kira itu lebih dari segala. Terima kasih. Terima kasih kita berikan kepada Prof. Ada lagi kira-kira? Oh, ada tambahan lagi? Terima kasih. Saya pikir oleh peserta musyawarah sudah sangat lengkap. 3 penanya. Yang pertama adalah Haji Ahmad bin Abdul, tokoh masyarakat, pengurus masjid, politisi, mantan anggota DPR. Berkali-kali, 4 kali. Kemudian Putri Arianti, mungkin seorang mahasiswa yang visioner, aktif, terima kasih, mewakili mahasiswa. Dan yang ketiga, kepala sekolah, dosen, dan tokoh masyarakat dan ulama. 3 ini ketiga bervariasi. Saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Prof. Ferry tadi. Saya pikir sudah cukup hebat. Kalau saya pribadi dan mengajak kampus bisa diterima sebagai tim kampanye menolak harus muslim, saya ikut Jakarta saja. Tim kampanye harus muslim memimpin daripada di Jakarta itu ada banyak tadi alasan, mungkin sama-sama kita paham tentang hajatan daripada anjuran daripada agama itu sendiri. Kemudian Anda Putri, saya pikir ini untuk persiapan global ke depan, kita jangan terlalu menjurus ke hal yang negatif. Selain belajar di kampus yang lebih intensif, yang lebih bagus, yang lebih baik, banyak membaca. Kemudian Putri harus banyak juga memahami pelajaran-pelajaran di luar fisika, yaitu yang langsung tentang pendidikan agama Islam, hukum syariah dan lainnya, sehingga benteng global nanti kita bisa saring mana yang baik, mana yang tidak diterima oleh kita. Untuk tentu jamaah ada pemikiran kami dan selalu kami masukkan dan kami agung-agungkan menyangkut dengan korupsi ini. Tugas ini sudah menjadi problem bangsa ini. Saya memikirkan suatu solusi waktu itu, termasuk beberapa teman rektor lain, beberapa kampus. Mungkin kita pelaku pendidikan, kurikulum diberi kebebasan, mungkin di kurikulum SMA dan perguruan tinggi kita harus masukkan tentang ini mata kuliah atau materi tentang anti korupsi. Apakah dalam pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang paling tepat juga untuk kami adalah dalam pendidikan dalam mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama Islam, bahwa korupsi itu tidak ada hal yang dibolehkan dan diinginkan. Hal-hal seperti itu mungkin menjadi bahan tugas kita untuk bangsa dan negara, hasil daripada lulusan kita nanti tidak menjurus kepada hal yang bagaimana yang tidak kita harapkan. Saya pikir karena waktu ini banyak sekali oleh Prof. Ferry tadi, nanti akan ditambah lagi oleh Pak Rektor Syahwala, Pak Idir, kemudian izin langsung. Terima kasih, mohon maaf ini sedikit saja tambahan tadi dari mahasiswa saja ini Putri terkait apa yang harus dipersiapkan. Ini pengalaman kami juga karena sebelumnya pernah jadi ketua jurusan yang berkomunikasi langsung dengan mahasiswa, kemudian dekan dan terakhir wakil rektor 1. Jadi kan kita ada istilahnya sekarang generasi X, ada generasi Y atau Y, ada generasi Z. Ini anak-anak sekarang tentunya kan kalau yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, persiapkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah ini zamannya udah bukan lagi generasi X ya, orang-orang tua kita X, sekarang sudah Y, pakai IT,
pakai ya ini pakai iPad, pakai iPhone, pakai ya Samsung misalnya. Jadi kemampuan IT harus sangat-sangat luar biasa dari mahasiswa kita dalam mempersiapkan diri. Kemudian kita generasi ini kan generasi yang nanti Z istilahnya, yang lebih kita tidak tahu bagaimana perkembangan dunia ke depan, sehingga bahasa asing dalam hal ini iptek, intak, kalau iptek bahasa Inggris, intak bahasa Arab, itu yang harus dipersiapkan dengan baik. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Heri tadi, tentunya pengalaman organisasi dan itu akan membentuk karakter kita sehingga kita bisa beradaptasi dengan segala kondisi dan lingkungan. Kemudian ini sedikit untuk Pak Jamal, ini sedikit tadi terkait dengan cheating, apa istilahnya? Korupsi, ya korupsi, tapi itu kan berawal dari misalnya dari mahasiswa atau dari kuliah, itu namanya cheating atau nyontek menurut bahasa tadi. Nah itu kalau kita melihat kondisi yang ada, bukan maksud untuk mencontoh-contohkan, di Jepang, di Jerman waktu saya kuliah, itu sangat tidak mungkin orang itu kita kasih kertas kerpean itu untuk menyontek. Dia sangat percaya pada dirinya sendiri. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi sudah belajar lagi. Jadi budaya itu tidak ada. Nah yang kami sedihkan, ini bukan apa-apa, ini karena tadi disebutkan juga kepala sekolah, ada guru, itu di PPG itu, apa istilahnya, kalau ada tes-tes untuk guru, ini guru-guru yang lebih banyak nyontek. Nah ini bukan apa-apa, ini pengalaman di Indonesia juga. Jadi coba budaya-budaya nyontek ini ada di mahasiswa juga, percayalah pada diri kita sendiri, kemampuan kita. Kalau nggak berhasil, kalau belum bisa, belajar lagi. Pak Heri tadi sudah menyampaikan, kan belajar ada 5 kali, no pain no gain, ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada keberhasilan yang akan kita capai. Berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tidak ada istilahnya muda foya-foya, waktu tua kaya raya, waktu mati masuk surga, nggak ada ya. Semuanya harus dengan usaha yang keras dan do your best, terutama untuk adik-adik, do your best, God will do the rest, ya. Jadi Allah akan menentukan yang terbaik bagi kita. Kemudian juga tadi terkait dengan ini kan iptek, intak. Saya teringat ini Prof. Heri yang disampaikan. Saya dulu sering berkomunikasi juga dengan statistikawan dari IPB, mantan rektor juga, Pak Andi Hakim Nasution. Beliau mengungkapkan konsepnya berpikir dan berpikirlah secara seimbang. Nah, saya senang sekali selama perjalanan dari Banda Aceh ke Teluk Semawai kemarin Pak Heri, itu senandung zikir dikumandangkan terus itu Pak Heri dan Ibu Heri. Jadi kita harus berpikir dan berpikir secara seimbang. Itu sama sekali dengan konsep yang dikemukakan oleh Pak Habibie, yaitu tentang iptek dan intak. Saya yakin dengan kekuatan yang kita miliki ini, ICMI tentunya basicnya adalah iptek dan intak, kita akan selamat dunia dan akhirat. Terus khotimah insyaallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Zir Sopran. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita masih banyak sekali yang akan kita tanyakan sama ayah-anak kita ini. Di depan ini 3 orang, Prof. Heri, Pak Dr. Rudi, dan Pak Dr. Zir Sopran. Tapi waktulah yang memisahkan kita. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, tolong ditulis saja pada selembar kertas, diberikan kepada kami. Nanti akan kami berikan ke narasumber kita masing-masing. Jawabannya nanti akan kita muat di web Muslim. Kita hasil muzakarah yang dipakai oleh ISMI Orwil Aceh yang dengan tema tadi kiprah dan kontribusi intelektual dalam menghasilkan pemimpin yang visioner, tangguh dan amanah. Ya nanti dapat kami sampaikan jawaban-jawabannya Prof. melalui mungkin media sosial banyak sekali, salah satunya adalah website kami, nanti bisa kami sampaikan. Saya kira demikian yang dapat dipaparkan muzakarah pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Sebelum kita akhiri, mari kita berikan aplaus ketika narasumber sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf saya kewajaran
di atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf sekali lagi dan diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri acara pada hari yang berbahagia ini. Marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tuan Heba. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wal walidina wal masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami aturkan melainkan sanjungan tinggi padamu ya Allah. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan mengabdi padamu ya Allah, dengan mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami tengah melaksanakan upacara pelantikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Ortabir. Berkahilah acara ini agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Rahman, kami yang hadir di ruangan ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan hari kelak nanti. Oleh karenanya, berilah kemudahan bagi pengurus yang dilantik untuk mengemban amanah yang Engkau percayakan kepada mereka. Allah ya Rahman, janganlah Engkau berikan kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mengenai diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami ini hamba-hamba-Mu yang sangat lemah, dan kami akui kelemahan diri kami. Kami sadar dan mengakui kejahilan, kedhaifan, kekurangan serta ketidakberdayaan diri kami ini. Kami tidak akan mampu mengemban amanah ini hanya dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Allah, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami mendapat melaksanakan amanah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin perundangan yang kami muliakan, dengan berakhirnya